Shalom Bapak Ibu, masih bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita terus melanjutkan pembelajaran kita tentang nasihat-nasihat praktis dalam pergaulan sehari-hari, dalam sikap hidup kita selama kita menjalani hidup-hidup ini, kita membangun relasi dengan sesama Bapak Ibu. Kita melihat bagian yang keempat sekarang. Ketika engkau marah, hati-hati dengan tindakanmu. Kemarin kita sudah belajar Bapak Ibu. Ketika engkau marah, hati-hati dengan temperamenmu. Dan kita melihat bagaimana Musa, dia teledor dengan perkataannya. Kita masih melihat contoh yang sama. Musa juga orang yang begitu hebat dan besar itu. Ingatlah, ketika engkau marah, hati-hati dengan tindakanmu. Bapak Ibu masih ingat dengan Musa? Ketika dia marah, dia melihat sesama bangsanya kemudian ditindas dalam pekerjaan roh Musa, kemudian orang Mesir itu mandor, itu menganiaya, dia tidak terima. Waktu dia tidak terima, dia bunuh orang Mesir itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di kemudian hari, Musa lah yang menulis firman Tuhan, jangan membunuh. Musa yang membunuh. Hari itu Tuhan meminta dia, di kemudian hari Tuhan meminta dia untuk menulis 10 hukum itu Bapak Ibu. Dan hukum, salah satu hukumnya berbunyi, jangan membunuh. Si pembunuh disuruh menulis, jangan membunuh. Itu sebuah tempelakan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa itu seorang pemimpin besar. Tapi sekaligus seorang yang punya temperamen yang temperamental. Seorang yang begitu keras, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Begitu temperamental orangnya. Karena itu kita perlu belajar dari tokoh yang besar ini, tokoh yang hebat itu Bapak Ibu, tokoh yang luar biasa yang dicatat oleh firman Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingatlah dalam pergaulan sehari-hari, ketika engkau marah, hati-hati dengan tindakanmu. Kita bukan hanya perlu berhati-hati dengan perkataan kita, tapi kita juga perlu berhati-hati dengan tindakan kita, apa yang kita lakukan setelah kita marah. Musa, begitu dia marah, dia bunuh orang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebuah tindakan yang brutal, sadis, dan mengerikan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus menghindari yang seperti itu. Bapak, Ibu, dan saya harus punya alarm yang kuat di dalam diri. Ketika kita dihinggapi oleh rasa marah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hatilah dengan tindakan-tindakan kita yang bodoh. Karena kitab Amsal berkata, setiap orang punya masa kebodohannya sendiri. Bapak Ibu kita perlu berhati-hati. Kadang-kadang Bapak Ibu kita lepas kontrol. Kemudian mengambil keputusan yang begitu mematikan dan berbahaya. Bukan hanya merusak kehidupan orang, tapi merusak kehidupan kita, merusak keluarga kita. Hanya karena amarah yang sebentar. Hanya karena emosi sesaat, lalu tindakan kita menjadi begitu liar dan tak terkontrol. Kita perlu berhati-hati. Saat kita marah, pastikan Bapak Ibu tindakan kita tidak boleh mengikuti. Tindakan yang negatif tidak boleh mengikuti dari amarah kita. Marilah kita marah yang terkontrol. Marilah kita marah pada tempatnya. Tetapi kita tidak boleh marah kemudian teledor dalam perkataan, apalagi teledor dalam tindakan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sedang ada di dunia yang semakin tidak mudah dalam hidup ini. Bapak Ibu, ada banyak hal-hal yang buruk, kabar-kabar yang tidak benar, media sosial kita membaca hal-hal yang negatif, handphone kita dibanjiri dengan informasi yang tidak benar, hoax di mana-mana Bapak Ibu, dan kadang-kadang semua kabar-kabar yang buruk itu menghimpit kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang ketika kita sedang bergaul, kita sedang bersahabat dengan sahabat kita, lalu kemudian ada perkataan yang tidak pas, ada situasi yang tidak pas, emosi kita mudah tersulut. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya sudah banyak kabar-kabar negatif yang kita baca, sudah banyak hal-hal yang tidak benar yang masuk ke dalam benak kita, sehingga kemudian kadang-kadang kita tanpa sengaja mudah meledak dan marah. Dalam situasi seperti itu, hati-hati dengan tindakan kita. Bertindaklah dewasa dan matang. Pikirkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu sambil Bapak Ibu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.